Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Enti Ayu Lestari. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya jurusan Pendidikan Matematika dan saat ini saya sedang semester 7. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu contoh yang ada pada mata kuliah analisis real. Contoh yang saya jelaskan yaitu contoh 6.2.9. A. Teorema Rolle dapat digunakan untuk perpangkatan dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi G diidentifikasi sebagai turunan dari suatu fungsi F, kemudian di antara nilai akar F ada paling tidak sebuah akar G. Sebagai contoh, diberikan fungsi Gx yang didefinisikan sebagai cos X dan G diketahui sebagai turunan dari Fx yang didefinisikan sebagai sin X. Dari sini, didapat bahwa antara dua nilai akar dari sin X ada satu nilai akar cos X. Di sisi lain, G aksen X itu sama dengan min sin X dan sama dengan min Fx. Maka, hasil lain dari teorema Rolle mengatakan bahwa antara dua akar sebarang dari nilai cos pasti ada paling tidak satu buah akar sin. Karena itu dapat kita katakan bahwa akar sin dan cos saling interlace. Kita mempunyai fungsi di mana Fx sama dengan sin X. Maka, berapa turunan fungsi Fx? Nah, kita ketahui F aksen X itu sama dengan limit H menuju 0. Dari siapa? Dari Fx ditambah H dikurang Fx dibagi H. Kita ganti fungsi kita menjadi sin X. Maka menjadi limit H menuju 0 dari sin X ditambah H dikurang sin X dibagi dengan H. Dalam trigonometri terdapat identitas-identitas, misalnya identitas sin X ditambah H, dan ini kita bisa ubah menjadi sin X dikali cos H ditambah cos X dikali sin H. Maka persamaannya kita ubah menjadi limit H menuju 0 sin X dikali cos H ditambah cos X dikali sin H dikurang sin X. Semuanya kita bagi dengan H ya. Maka kita mencari variabel yang sama supaya kita bisa memodifikasi persamaannya. Nah, kita kan bisa menentukan variabel yang sama itu kan sin X. Maka kita pindahkan sin X-nya ke kiri. Maka menjadi limit H menuju 0 sin X dikali cos H dikurang sin X itu dibagi H. Kemudian kita tambahkan dengan cos X dikali sin H dibagi H. Nah, selanjutnya limit H menuju 0 dikali sin X dikali cos H dikurang 1 dibagi H ditambah limit H menuju 0 cos X dikali sin H per H. Jadi sin X-nya kan kita keluarkan tuh ke kiri. Maka hasilnya sin X dikali limit H menuju 0 dikali cos H dikurang 1 dibagi H. Itu ditambah cos X dikali limit H menuju 0 sin H dibagi H. Dalam limit, kan kalau misalnya limit itu berbentuk limit H menuju 0 sin H per H itu kan sama dengan 1. Maka kita masukkan saja, maka menjadi sin X cos H, tadi kan cos H. Karena limitnya H menuju 0, maka hanya kita ganti menjadi 0. Jadi sin X dikali cos 0 dikurang 1 per 0 ditambah cos X dikali 1. Nah, jadi sin X kan kalau cos 0 itu kan 1. Jadi hasilnya itu sin X dikali 1 dikurang 1 per 0 ditambah cos X. Itu sama dengan kalau 1 dikurang 1 dibagi 0 itu kan hasilnya 0. Maka 0 ditambah cos X. Jadi cos X. Maka kesimpulan yang kita dapat itu ialah turunan fungsi dari sin X itu sama dengan cos X. Terdapat ide yang sama dapat kita aplikasikan pada fungsi Bessel-Gn dengan orde n, 0, 1, 2, dan seterusnya menggunakan hubungan X pangkat n dikali Jn dikali X itu sama dengan X pangkat n dikali Jn dikurang 1 dikali X. Kemudian
X pangkat N dikurang 1 dikali Jn X itu sama dengan min X pangkat min N dikali Jn ditambah 1 dikali X untuk X lebih besar dari 0. Kita dapat menggunakan teorema nilai rata-rata sebagai pendekatan dalam perhitungan dan mencari kesalahan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung akar 150. Nah, kita gunakan teorema nilai rata-ratanya dengan fx. Didefinisikan sebagai akar x, di mana A sama dengan 100, B 105. Untuk didapat akar dari 105 dikurang akar 100 itu sama dengan 5/2 akar C. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya ya. FB dikurang FA dibagi B dikurang A. Maka F dikali akar dari 105 dikurang F akar dari 100 per 105 dikurang 100. Maka hasilnya akar 105 dikurang akar 100 per 5 itu sama dengan 5/2 akar C. Akar 105 dikurang 10 itu lebih besar dari 5 dibagi 2 kali C. Dan lebih kecil dari 5 dibagi 2 akar 10. Jadi akar 105 dikurang 10, langsung saja kita masukkan C-nya itu kan 11. Jadi lebih besar dari 5/2 dikali 11. Dan lebih kecil dari 5/2 akar 10. Akar 105 itu kan 10,246. Nah, langsung saja kita kurangkan ke 10 yang lebih besar dari 5/22 dan lebih kecil dari 5/2 akar 10. Kalau 10,246 dikurang 10 itu kan menghasilkan 0,246 dan 5/22 itu kan menghasilkan 0,227. Jadi terbukti ya kalau 0,246 itu lebih besar dari 0,227 dan lebih kecil dari 0,250. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton.